Mungkin bisa diceritain Basmali siapa namanya? Basmali. Sorry. Iya. Gimana rasanya maksudnya jadi menjadi cucu yang sangat manja dan sangat sayang banget sama eyangnya gitu. Kamu tuh mendalami karakternya gimana dan Not big of a struggle karena balik lagi yang relatable ke aku. Sebenarnya aku emang dekat juga sama eyangku. Cuma mungkin bedanya di sini aku lebih muda daripada aku yang sebenarnya. Jadi mungkin lebih manja lagi, lebih sayang lagi dan gak susah untuk manja ke eyang ini, ke kakak ini. Kakak eyang ya, Bu? Kakak eyang nggak susah karena emang she's very lovely, she's bubbly, jadi emang seru banget terus dimanja-manjain. Tapi itu bisa jadi akhirnya kalau lagi di luar lagi break tuh suka ada kayak share gitu biasanya ke teman-teman memberikan nilai-nilai seperti itu seperti apa ya perempuan khususnya yang memang mungkin yang menikah ada di situ dulu. Ya sebenarnya sih ini tuh film, aku tuh sebenarnya film ini adalah film yang jadi gini, ada kan kalau sekarang tuh kalau di TikTok itu bilang bagaimana caranya menggurui tanpa menggurui gitu. Nah film ini adalah salah satu perwakilannya gitu. Jadi kayak kalau mau kita hubungan keluarga baik-baik aja, ya udah bawa anak-anaknya, bawa cucunya ke nonton film ini. Jadi tanpa harus ngomong apa-apa, udah ditayangin nih. Semestinya gimana, seharusnya gimana, kalau enggak nanti jadinya gimana gitu. Jadi kan ini adalah salah satu film yang menggurui tanpa harus menggurui gitu. Jadi it's waktu yang momen banget, apalagi ini pas liburan keluarnya. Jadi benar-benar bisa ngajak harapannya tuh benar-benar bisa 3 generasi, karena gini, kadang-kadang 3 generasi itu kan suka ada gap umur yang berbeda jauh banget kan. Jadi kadang-kadang kalau pengen ngangkat pembicaraan tuh ngobrol apa ya gitu, aduh kikuk nih apa segala macam, tapi dengan nonton film ini keluar dari bioskop insya Allah kayak nanti aku janji deh nggak kayak gitu mah gitu, atau mungkin ada tuh kan bener kan gak mama doang yang ngerasa kayak gini gitu. Jadi hopefully tanpa harus kita ngomong apa-apa, jadi teman-teman dengan nonton film ini bisa merasakan lah semestinya seharusnya kita apa sebelum waktunya berlalu. kira-kira nanti anak-anak udah diajak nonton atau sudah menonton nggak, Nak? Anak-anak harus dapat, cuman ini sekali lagi pembelajaran nih buat aku juga gitu. Kayak sekarang aku punya acara, ternyata anak-anakku juga punya acara juga, dan sebagai orang tua ternyata aku kan juga belajar untuk bagaimana caranya, maksudnya juga tidak self-centered hanya orang tua yang harus didengarkan. Kadang-kadang orang tua juga bisa ada nggak benarnya juga kok gitu. Nah kali ini aku belajar bahwa anak punya aktivitas sendiri, aku punya aktivitas sendiri, tapi nanti selesai dari aktivitas mereka datang ke sini, setidaknya kita punya foto keluarga untuk bareng, dan habis itu pasti disuruh nonton bareng-bareng, kita atur jadwal lagi. Nah, mungkin penilaian kamu dengan melihat anak-anak itu menitipkan orang tuanya di panti jompo, penilaian kamu seperti apa? Sebenarnya di sini nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar ya, apalagi dari film ini kan juga bahasanya nggak pernah mencoba menggurui siapapun, atau misalnya kayak orang tuanya salah atau anaknya juga keterlaluan gitu, tapi lebih kepada situasi yang ternyata membawa kita ke arah-arah yang mungkin yang berbeda dengan harapan kita gitu loh. Jadi kayak naruh orang tua di panti jompo, sebenarnya dia kalau dari sudut pandang, tergantung dari sudut pandang mana nih. Kalau dari sudut pandang anak kan intinya adalah pengennya orang tuanya tetap beraktivitas, dikelilingi dengan orang-orang yang seusianya, jadi bisa sama-sama saling bercerita, main gitu, tukar pikiran gitu. Tapi kan memang ada masih banyak anggapan bahwa kalau naruh orang tua ke panti jompo itu sama saja dalam tanda kutip membuang gitu. Tapi kan juga kita berharap fasilitas ke depan juga yang namanya panti jompo juga makin memadai, makin juga membuat orang-orang di situ tidak merasa terbuang gitu. Tapi balik lagi juga sempat sih kita syutingnya beneran juga ada di panti jompo ya. Jadi ada juga yang benar-benar momen aku ngeliat ini ada orang tua duduk terus gitu segala macam, dan mereka ternyata bilang ini nggak pernah dikunjungin lagi, terus nggak pernah diketemuin lagi. Jadi kayak gile ini sih. Ceritain dong, Nak, syuting hari pertama. Yang hari pertama aku ceritain pas aku lupa mas. Syuting hari pertama yang kamu nangis ke saya. Oh ya, karena kembali lagi gitu kita ngelihat orang-orang tua gitu yang kembali lagi ya, ini jadi pengingat buat kita semua gitu. Jadi bener-bener
banyak mungkin pengalaman kita yang pernah menjadi anak terus masih punya orang tua tapi juga punya anak, kita kan juga ngerasa tuh kayak aduh orang tua kita nih gimana sih, kan kita pengen punya fokus ke anak-anak kita juga gitu. Tapi kembali lagi pasti mereka tuh menjalani waktu kan juga berputar terus, mereka juga udah di titik yang mungkin menjadi anak kecil kembali gitu. Dulu waktu kita digedein kita nggak pernah tuh misalnya lagi ngapa-ngapain anak ibunya pasti nggak ada yang aduh iya sih gemes kesel gitu. Tapi kalau misalnya udah namanya anak pasti mencoba dimengerti kenapa pada saat orang tua kita sudah berputar untuk menjadi anak kecil lagi, kenapa kita udah memutarkan pikiran kita dengan cara yang sama gitu. Aduh ya udahlah, orang tua tuh ada untuk dicintai aja. Emang kadang-kadang nggak bisa dimengerti, apalagi udah usianya bertambah terus gitu kan. Jadi kayak oke, kamu ada bukan untuk aku mengerti, tapi aku mencoba mencintai kamu terus mungkin. Mungkin ada takutan nggak sih dari kanan? Nangis loh, aku pas lagi di itu ya di panti jompo tuh Hari karena pertama syutingnya cuma di Jompo, ke saya dan nangis. karena kan maksudnya kita melihat ya, maksudnya benar-benar ada orang tua yang mengharapkan anaknya setidaknya cuma nelfon aja, setidaknya cuma WhatsApp aja. Makanya banyak banget ada kata-kata yang dimasukin dari pengalaman pribadi, kayak misalnya pas lagi nelfon ada anak yang nelfon, Ibu Ristiana ngucapin terima kasih tuh sebenarnya aku juga ngambil dari memoriku juga, dan untuk di approve juga gitu kan sama Mas Agung dan juga sama Non Hadra gitu, sama hal-hal seperti mungkin ada yang relate ada yang enggak. Mamaku juga suka kayak kalau masak air sampai airnya tuh udah nggak ada lagi, terus makanan suka disimpan walaupun udah jamuran sampai yang kayak gitu-gitu. Makanya kayak anaknya peduli, pengennya ada yang merhatiin, tapi kan anak-anak juga lagi merintis dan punya keluarga sendiri gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini tuh gimana sih solusinya? Buat Bu Hadra, gimana nih kalau misalnya itu sekarang kan jadi sukses juga gitu loh, drama, dan juga buat Leo gitu loh, apakah akan meninggalkan film horornya juga, padahal kan maksudnya sama-sama sukses gitu. Jujur emang ini challenge banget buat aku bikin film drama keluarga yang maksudnya sama teman-teman kru juga gimana cara kita bikin film yang senatural mungkin, setnya, wardrobe, makeup, semuanya, acting, nggak ada sesuatu yang berlebihan. Kita berusaha bikin sesuatu yang jujur banget, yang dekat sama masyarakat Indonesia, karena aku rasa film ini bercerita tentang situasi yang ada di masyarakat Indonesia, dekat banget gitu sama kita. Jadi itu yang dijaga banget gitu, maksudnya bagaimana menampilkan emosi tapi tidak berlebihan dan sejujur mungkin. Itu sih yang paling aku jaga banget. Akan terus drama atau lebih ke horor nih? Ini horor sebenarnya loh. Dalam kehidupan sebenarnya pasti dua-duanya challenge gitu, masing-masing punya tantangan yang berbeda dan dua-duanya aku suka. Satu, dua, tiga. Jangan lupa nonton film Jangan Buang Ibu mulai 25 Juni 2026 di bioskop. Terima kasih semuanya.